Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang benda yang elastis, IPAS kelas 4 sekolah dasar. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Mustikaning Juang Kumolo Jati, NIM 232180092, kelas 4C PGSD. Di dalam menu ada 3 menu. Yang pertama menu materi, kedua soal evaluasi, dan ketiga ringkasan. Pertama-tama kita lanjut ke menu materi terlebih dahulu. Nah, di menu materi terdapat 3 materi. Pertama, materi pengertian, kedua ciri-ciri, dan yang terakhir penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita ke materi pengertian terlebih dahulu. Apa itu benda elastis? Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut dengan benda elastis. Contoh benda elastis antara lain karet dan pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Karet yang berbentuk elastis akan memanjang ketika kita tarik. Lalu ketika kita lepaskan, karet akan berusaha kembali ke bentuk semulanya, sehingga menghasilkan gaya dorong. Contoh lain gaya pegas adalah pada per, busur panah, ketapel, dan lain sebagainya. Lalu ada ciri-ciri benda elastis. Benda elastis adalah benda yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri pertama, apabila diberi gaya, dapat mengalami perubahan bentuk, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Namun masanya tetap, dan pada saat gaya dihilangkan, bentuk benda kembali seperti semula. Ciri kedua, jika diberi gaya melebihi batas elastisnya, benda tidak akan kembali ke bentuk awalnya ketika gaya ditiadakan, melainkan berubah bentuk secara permanen. Ciri ketiga, jika perubahan bentuknya jauh melebihi batas elastisnya, benda akan patah. Next, kita ke materi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pada ketapel. Ketika hendak menembak burung dengan ketapel, karet ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Akibat sifat elastisnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Penerapan kedua pada shock breaker. Pegas digunakan untuk sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Penerapan ketiga pada pengukur berat badan. Pengukur berat badan dalam fisika, berat yang dimaksudkan di sini adalah massa ya. Pengukur berat badan juga memanfaatkan bantuan pegas. Selain neraca pegas yang digunakan untuk mengukur berat badan, terdapat juga neraca pegas yang lainnya. Penerapan yang keempat pada kasur pegas atau spring bed. Nah, ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, gaya berat kita menekan kasur. Karena mendapat tekanan, maka pegas kasur termampatkan. Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat.
Demikian seterusnya. Penerapan yang terakhir yaitu pada dinamometer. Dinamometer adalah alat pengukur gaya. Biasanya digunakan untuk menghitung besar gaya pada percobaan di laboratorium. Di dalam dinamometer terdapat pegas. Pegas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Misalnya, kamu melakukan percobaan mengukur besar gaya gesekan. Nah, kita lanjut ke menu soal evaluasi. Di soal evaluasi terdapat 5 soal. Soal pertama, apa yang dimaksud benda elastis? Soal 2, sebutkan contoh benda elastis. Soal 3, jelaskan ciri-ciri yang dimiliki benda elastis. Soal keempat, apakah yang kamu ketahui tentang gaya pegas? Soal kelima, sebutkan penerapan benda elastis yang ada di sekitar kita. Menu terakhir yaitu menu ringkasan. Jadi, yang dapat kita simpulkan pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, A. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya mengenainya dihilangkan disebut benda elastis. B. Benda elastis adalah benda yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Apabila diberi gaya dapat mengalami perubahan bentuk, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Namun masanya tetap pada saat gaya dihilangkan, bentuk benda kembali seperti semula. 2. Jika diberi gaya melebihi batas elastisnya, benda tidak akan kembali ke bentuk awalnya ketika gaya ditiadakan, melainkan berubah bentuk secara permanen. 3. Jika perubahan bentuknya jauh melebihi batas elastisnya, benda akan patah. C. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada ketapel, shock breaker, pengukur berat badan, spring bed atau kasur pegas, dan dinamometer. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.